bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang apa itu teori humanisme? Kalau belum, ayo kita sama-sama mencari tahu apa itu teori humanisme. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alfarena Mekametan dengan NPM 31230041. Saya berasal dari Universitas Timur, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, mari kita lihat tentang apa itu teori humanisme. Teori humanisme terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian teori humanisme. Teori belajar humanisme adalah pendekatan dalam psikologi pendidikan yang berfokus pada potensi dan kebutuhan individu sebagai manusia secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan pada aspek-aspek seperti perasaan, emosi, dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang, serta bagaimana mereka berperan dalam proses belajar. Humanisme menganggap bahwa belajar harus bermakna dan relevan bagi individu, dan bertujuan untuk pengembangan diri yang maksimal. Berikut beberapa prinsip utama teori belajar humanisme. Yang pertama, fokus pada individu atau pada diri sendiri. Setiap individu dianggap unik dan memiliki potensi yang berbeda. Belajar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan memungkinkan setiap individu berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran dianggap paling efektif ketika bermakna bagi siswa. Ini berarti perlu merasa bahwa apa yang mereka pelajari relevan dengan kehidupan mereka. Yang ketiga, pengalaman belajar yang holistik. Humanisme memandang ilmu secara utuh, tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga dari aspek emosional, sosial, dan spiritual. Semua aspek ini perlu dipertimbangkan dalam proses belajar. Yang keempat, pembelajaran aktif dan kreatif. Siswa didorong untuk aktif terlibat dalam proses belajar menggunakan kreatif mereka dan mengalami pembelajaran secara langsung, tidak melalui media atau media online. 5. Guru sebagai fasilitator. Dalam pendekatan humanisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan potensi mereka sebagai otoritas yang memberikan informasi. Adapun tokoh-tokoh penting dalam teori humanisme meliputi Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan, di mana ia menyatakan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum mencapai aktualisasi diri, seperti Cari Rogers yang menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung bagi individu untuk berkembang. Contohnya, berada dalam lingkungan yang tepat untuk mengembangkan kompetensi atau bakat minat seseorang. Humanisme berfokus pada bagian pembelajaran dapat membantu individu mencapai potensi maksimalnya dalam konteks pengembangan pribadi dan emosional, selain dari aspek akademis semata. Teori humanisme dalam pembelajaran menekankan pada perkembangan potensi individu secara menyeluruh, di mana setiap orang dipandang unik dan memiliki keinginan alami untuk berkembang. Berikut adalah contoh penerapan teori humanisme dalam proses belajar. 1. Pendekatan berbasis siswa atau student-centered learning. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik atau cara belajar mereka yang mereka minati. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, siswa boleh memilih
periode sejarah yang ingin mereka pelajari dan mengekspresikannya melalui berbagai media seperti video, presentasi, atau esai kreatif. Kedua, pemberian motivasi intrinsik. Pembelajaran difokuskan pada bagian pengembangan motivasi dari dalam diri siswa, bukan melalui hadiah atau hukum eksternal. Misalnya, guru mengajak siswa merefleksikan alasan mereka mempelajari sesuatu, mendorong diskusi tentang bagaimana materi tersebut relevan dengan kehidupan mereka dan tujuan pribadi mereka. Ketiga, pengakuan atas unik setiap siswa. Dalam teori humanisme, setiap siswa dianggap unik dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Guru berusaha mengenali perbedaan ini dengan memberikan instruksi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Misalnya, beberapa siswa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain mungkin memerlukan tantangan tambahan. 4. Pembelajaran aktif dan relektif. Siswa dilibatkan dalam proses refleksi mengenai apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka merasa tentang itu. Guru bisa memberikan waktu untuk kegiatan jurnal atau diskusi kelompok kecil di mana siswa bisa berbagi pemikiran mereka tentang pelajaran hari ini. Yang kelima, pengembangan karakter dan nilai. Pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, nilai, dan emosional. Misalnya, nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan kerjasama melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, atau proyek layanan masyarakat. 6. Lingkungan belajar yang mendukung. Guru menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dan bebas mengekspresikan diri. Lingkungan ini memungkinkan siswa untuk merasa nyaman, mengambil risiko dalam belajar seperti mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat. Seperti halnya dengan diskusi sehabis guru memberikan. Teori humanisme dalam pembelajaran menekankan pada perkembangan potensi individu secara menyeluruh, di mana setiap orang dipandang unik dan memiliki keinginan alami untuk berkembang. Berikut adalah contoh penerapan teori humanisme dalam proses belajar. 1. Pendekatan berbasis siswa atau student-centered learning. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik atau cara belajar mereka yang mereka minati. Misalnya, dalam mata pelajaran sejarah, siswa boleh memilih periode sejarah yang ingin mereka pelajari dan mengekspresikannya melalui berbagai media seperti video, presentasi, atau esai kreatif. Kedua, pemberian motivasi intrinsik. Pembelajaran difokuskan pada bagian pengembangan motivasi dari dalam diri siswa, bukan melalui hadiah atau hukum eksternal. Misalnya, guru mengajak siswa merefleksikan alasan mereka mempelajari sesuatu, mendorong diskusi tentang bagaimana materi tersebut relevan dengan kehidupan mereka dan tujuan pribadi mereka. Ketiga, pengakuan atas unik setiap siswa. Dalam teori humanisme, setiap siswa dianggap unik dengan kecepatan dan gaya belajar yang berbeda. Guru berusaha mengenali perbedaan ini dengan memberikan instruksi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Misalnya, beberapa siswa mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas, sementara yang lain mungkin memerlukan tantangan tambahan. 4. Pembelajaran aktif dan relektif. Siswa dilibatkan dalam proses refleksi mengenai apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka merasa tentang itu. Guru bisa memberikan waktu untuk kegiatan jurnal atau diskusi kelompok kecil di mana siswa bisa berbagi pemikiran mereka tentang pelajaran hari ini. Yang kelima, pengembangan karakter dan nilai. Pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan karakter, nilai, dan emosional. Misalnya, nilai-nilai seperti empati, kejujuran, dan kerjasama melalui kegiatan diskusi, kerja kelompok, atau proyek layanan masyarakat. 6. Lingkungan belajar yang mendukung.
Guru menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung di mana siswa merasa dihargai dan bebas mengekspresikan diri. Lingkungan ini memungkinkan siswa untuk merasa nyaman, mengambil resiko dalam belajar seperti mengajukan pertanyaan atau memberi pendapat. Seperti halnya dengan diskusi sehabis guru memberikan materi yang di depan untuk teman-teman saling bertanya kepada guru ketika tidak mengerti. Contoh-contoh di atas menunjukkan bagaimana teori humanisme dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk membantu siswa berkembang secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, emosional, maupun sosial. Teori belajar humanisme menekankan perkembangan pribadi secara menyeluruh, dengan fokus pada potensi individu, kebebasan, dan pertumbuhan emosional. Belajar dalam pandangan humanisme tidak hanya mengutamakan aspek kognitif, tetapi juga perkembangan efektif dan nilai-nilai kemanusiaan. Belajar dilihat sebagai proses holistik yang melibatkan perasaan, pengalaman pribadi, dan pemahaman diri. Yang bagian 4, ciri-ciri humanisme. Ciri-ciri humanisme dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, penghargaan terhadap potensi individu. Setiap individu dianggap unik dengan potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan kemampuannya. 2. Kebebasan dan pilihan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih apa yang mereka minati dan apa yang mereka ingin pelajari dan bagaimana mereka mempelajarinya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tidak mempersulit anak didik. Yang ketiga, pengalaman nyata. Pembelajaran berbasis pengalaman nyata dianggap lebih efektif karena melibatkan siswa secara langsung dan mendalam. 4. Pengembangan emosional dan perasaan. Pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga pada perkembangan emosional, perasaan, dan empati terhadap sesama. 5. Pembelajaran yang bermakna. Fokus pada pemahaman yang mendalam dan relevansi dengan kehidupan nyata. Bukan hanya penguasaan pengetahuan teoritis. Dan keenam, hubungan guru-siswa yang profesional. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengeksplorasi dan menemukan diri mereka, bukan hanya sebagai pemberi materi. Dan yang kelima, tujuan belajar humanisme. Tujuan belajar humanisme terbagi menjadi 4, yaitu pengembangan diri secara menyeluruh. Pengembangan diri secara menyeluruh membantu individu mencapai potensi terbaik mereka dalam aspek intelektual, emosional, dan spiritual. 2. Menciptakan kemandirian. Menciptakan kemandirian mengarahkan siswa menjadi individu yang mandiri, mampu membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri. Membangun kesadaran diri, empati, dan penghargaan terhadap orang lain melalui pemahaman pengalaman hidup. Dan tidak merasa canggung. 4. Mencapai kepuasan pribadi. Pembelajaran bertujuan untuk menciptakan individu yang puas dengan pencapaiannya, merasa dihargai, dan memiliki hubungan positif dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini sangat menghargai potensi manusia dan berupa menciptakan proses pembelajaran yang lebih personal dan manusiawi. Ya, baik. Ini adalah penjelasan tentang teori humanisme yang secara singkat yang dibikin saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.